إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita. Semoga dapat menjawab dan menjelaskan berbagai macam persoalan yang membingungkan kita selama ini. Pertanyaan pertama, apakah benar Nabi kita Muhammad SAW pernah terkena sihir? Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa seorang Yahudi telah menyihir dirinya sampai beliau kehilangan sebahagian kesadarannya. Dia merasa melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Dia merasa dia mendatangi keluarganya padahal tidak melakukan hal tersebut. Artinya berpengaruh terhadap kesadaran beliau. Nah, dalam riwayat disebutkan dua malaikat turun berbicara, yang satu bertanya, yang satu menjawab. Kesimpulannya bahwa Nabi terkena sihir. Maka turunnya suratul Falaq, begitu pula suratul Nas, ya, dalam rangka membersihkan Nabi kita Muhammad SAW dari pengaruh sihir. Lalu muncul pertanyaan, apabila riwayat ini benar, bukankah Nabi kita seorang yang maksum? Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Nabi terpengaruh kesadarannya oleh sihir tersebut. Apakah ini tidak akan menimbulkan keraguan pada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan? Apakah ini tidak akan menjadi bukti, dalil bagi mereka yang menuduh bahwa Nabi kita Muhammad SAW bukan menerima wahyu dari Allah, tapi justru menerima wahyu dari syaitan? Wal'iyadzubillah. Kalau kita perhatikan bersama-sama, riwayat ini merupakan riwayat yang ahad, bukan riwayat yang mutawatir. Padahal ini menyangkut kejadian yang besar. Dan subhanallah, apabila kita perhatikan dan membaca Al-Quran, tuduhan bahwa Nabi terkena sihir itu bukan datang dari orang yang beriman, tapi justru datangnya dari orang-orang kafir. Jadi apa yang diriwayatkan mendukung ucapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi ini terkena sihir. Sebagai contoh, kalau kita membaca suratul Isra dimulai dari ayat 45. Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqr wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura
Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaika. Idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Unzur kaifa darabu lakal amthal fadhallu fala yastati'una sabila. Mari bersama-sama kita renungkan ayat ini. Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Qur'an wahai Rasulullah, tidak setiap orang akan dapat mendengar dengan baik dan menerimanya. Kami jadikan di antara engkau dan hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat hijaban mastura, hijab yang tidak terlihat. Jadi tanpa mereka sadari, keingkaran mereka terhadap hari akhirat menjadi hijab antara mereka dengan Al-Quran. Hingga mereka tidak dapat menyerap dan menerima hidayahnya. Karena mereka ingkar kepada hari akhir, hidup mereka hanya untuk kehidupan dunia. Membuat hati mereka tertutup, terhijab. Bagaimana mungkin mereka akan menerima cahaya Al-Quran? Jadi hubbud dunia, mencintai dunia, mengingkari hari akhir, ini betul-betul hijab yang amat pekat yang menghilangkan kesadaran manusia. Hingga matanya melihat berubah menjadi buta, telinganya menjadi tuli, begitu pula kepekaan hatinya pun hilang. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah an yafqahu. Kami letakkan di hati mereka penutup hingga mereka tidak dapat memahami Al-Quran. Karena mereka ingkar kepada hari akhirat. Mereka menjadikan dunia sebagai tujuan hidup mereka. Hawa nafsu telah mengemudikan mereka dengan angan-angan dalam kehidupan dunia. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra. Di samping hati tertutup, penutupnya adalah hawa nafsu, angan-angan dan kecintaan mereka kepada dunia. Wa fi adhanihim waqra, kami letakkan juga sumbat pada telinga mereka. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan wa fi adhanihim waqra. Hingga walaupun mereka mendengarkan peringatan, mereka tidak akan peduli. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallahu ala adbarihim nufura. Kalau kamu menyebutkan nama Tuhanmu semata, mengajak kembali kepada Allah, tidak mempersekutukan dirinya dengan sesuatu, mengajak kita memohon berlindung kepada Allah atau mengikuti petunjuk Allah, langsung mereka berpaling dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang betul-betul geram dan tidak menyukainya. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallahu ala adbarihim nufura. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka rahasia mereka. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Sesungguhnya kami lebih tahu apa yang mereka dengarkan. Ketika mereka mendengarkan kamu, sebetulnya mereka tidak perhatian apa yang kamu bacakan. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilaika wa idhum najwa. Ketika mereka saling berbisik-bisik di antara mereka sambil berkata, in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Sebenarnya yang kalian ikuti hanya orang yang terkena sihir. Jadi walaupun mata mereka menatap, telinga mendengar Rasul, tapi yang mereka bicarakan dalam bisik-bisik mereka bahwa ini seorang yang terkena sihir. Apa jawaban Allah? Unzur kaifa darabu lakal amthala fadhallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka memberikan perumpamaan kepadamu, wahai Rasulullah, bahwa kamu orang yang terkena sihir. Unzur kaifa darabu lakal amthal. Ini ucapan yang mengherankan. Masa sihir mengajak orang kembali pada Allah, berbuat kebaikan, menjauhkan kezaliman? Apakah ini mirip dengan sihir? Jadi lihatlah bagaimana mereka memberikan perumpamaan kepadamu
fadallu, akhirnya mereka tersesat. Fala yastati'una sabila, akhirnya mereka tidak dapat menemukan jalan yang benar yang akan menyelamatkan mereka. Ini dimulai dari ayat 35, dimulai dari ayat 45 hingga ayat 48. Di samping menerangkan kepada kita, di samping menerangkan kepada kita tuduhan dan stigma yang diberikan oleh kaum musyrikin terhadap Rasul, juga mengandung jawaban yang tegas dari Allah yang mengutus Rasulnya, bahwa yang mereka ucapkan tidak benar, itu perumpamaan yang mereka berikan tanpa dasar kebenaran. Akhirnya mereka, disebabkan keingkaran mereka kepada hari akhirat, disebabkan karena kesombongan mereka, mereka tidak menemukan jalan. Mereka terlunta-lunta di tengah-tengah padang kebingungan. Kemudian juga ayat yang serupa terdapat dalam surah Al-Furqan. Juga hal yang serupa terdapat dalam suratul Furqan. Kita akan baca ya, dalam suratul Furqan, Allah memberikan jawaban yang sama kepada kaum musyrikin seperti yang terdapat dalam suratul Isra. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ya, bagaimana tuduhan mereka terhadap Al-Qur'an. Dimulai dari firman Allah pada ayat 5, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asil. Bahwa ini Al-Qur'an adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita orang-orang dulu yang ditulis, yang diimlakan kepadanya pagi dan petang. Dijawab oleh Allah, qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Tuduhan kalian tidak benar. Yang menurunkan Al-Quran ini yang mengetahui segala yang tersembunyi, yang terrahasia di langit maupun di bumi. Innahu kana ghafurur rahima. Sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Siapa di antara kalian yang mau kembali kepada Allah, menyadari kesalahannya, Allah akan sambut dengan rahmat dan ampunannya. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka mengatakan, kenapa Rasul yang diutus di tengah-tengah kita ini makan, kemudian berjalan di tengah-tengah pasar seperti kita? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus malaikat yang mendampinginya hingga bersama-sama dia memberikan peringatan? Kalau Allah turunkan malaikat sebagai Rasul, maka karakteristik malaikat berbeda dengan manusia. Kalau malaikat hidup dalam kebersihan, kesucian, tanpa adanya hawa nafsu, tidak dapat menjadi tauladan contoh bagi manusia. Manusia akan mengatakan, bagaimana mungkin kita mengikuti malaikat? Sedangkan malaikat tidak diberikan nafsu. Tapi Allah utus seorang manusia seperti mereka yang makan, minum, berjalan di pasar. Cuma perbedaannya, dia berjalan di atas petunjuk Allah, hidup dalam kesucian dan kebersihan. Itu yang Allah tuntut dari kalian untuk meneladani. Au yulqa ilaihi kanzun au takuna lahu jannatun ya'kulu minha. Maksudnya mengapa tidak diberikan kepadanya harta benda yang melimpah? Atau dia memiliki kebun dan dia makan dari hasil kebun tersebut. Lalu mereka berkata, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masrura. Orang-orang yang zalim berkata dari mereka, yang kalian ikuti hanya seorang laki-laki yang terkena sihir. Apa jawaban Allah? Sama seperti dalam suratul Isra. Unzur kaifa darabu lakal amthala fadhallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka memberikan perumpamaan kepadamu. Akhirnya karena mereka memberikan perumpamaan bukan atas dasar kebenaran, kebersihan hati, akhirnya mereka tersesat dan mereka tidak menemukan jalan yang benar.
Ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tegas dalam Al-Quran, menafikan bahwa Nabi terkena sihir. Tapi riwayat-riwayat yang disusupi oleh orang-orang ahli kitab yang masuk ke dalam Islam mengakibatkan akhirnya banyak orang salah faham dan mulai hatinya juga bimbang dan ragu. Kalau memang Rasul terkena sihir sampai kehilangan kesadarannya, sampai di mana kebenaran Al-Quran? Apakah dapat terjamin kesuciannya? Nah, kita perhatikan ahlul hadis hampir kebanyakan tidak peduli terhadap apa-apa yang ditegaskan sama Al-Quran. Mereka membela hadis, apalagi kalau terdapat di Bukhari, terdapat di Muslim. Ini kalangan Ahlus Sunnah, di kalangan Syiah apabila terdapat di Al-Kafi, Al-Kulaini. Jadi kalau mereka menemukan bahwa hadis itu terdapat dalam buku-buku yang mereka pandang sahih dari Syiah maupun Sunnah, kalangan-kalangan ikhbariyin mereka, kalangan ahlul hadis, itu mereka bela mati-matian, mereka sesuaikan Quran dengan hadis. Tapi kalau kalangan usuliyin dari dua golongan ini, usuliyin artinya yang kembali kepada usul al-Islam, kembali kepada apa-apa yang ditegaskan Al-Quran, riwayat semacam ini mereka anggap sampah dan kotoran. Karena dengan tegas Allah menafikan dari Nabi terkena sihir, kenapa ayat Quran harus ditakwil disesuaikan dengan riwayat? Jadi riwayat yang menyatakan bahwa Nabi terkena sihir adalah riwayat palsu yang tidak benar. Ini yang dinamakan Al-Israiliyah. Riwayat-riwayat yang disusupkan, ya. Karena mereka tidak mampu untuk mengubah Al-Quran, mereka berusaha masuk melalui tafsirnya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati terhadap hadis-hadis seperti ini dari manapun dia berasal. Mau dari kalangan Syiah, dari Sunnah, dari buku-buku yang dianggap sahih oleh mereka, tidak ada satupun perintah dari Allah kepada kita untuk mengimani semua ini. Tapi kalau Quran, dia rukun iman kita. Nabi adalah orang yang mengaktualisasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Jadi mana mungkin antara klise dengan foto yang dicetak ada perbedaan. Foto yang dicetak sesuai dengan klisenya. Betul enggak? Begitu juga Al-Quran dan sunnah Nabi, tidak mungkin terjadi perbedaan. Sunnah itu bukan riwayat. Sunnah itu manhaj dan tariqah Nabi kita, ya, yang semuanya merupakan apa? Refleksi dari Al-Quran Al-Karim. Jadi beda antara hadis yang konotasinya kepada riwayat dan sunnah. Sunnah itu apa-apa yang diamalkan, dilakukan Nabi sebagai pengamalan dari isi Al-Quran. Nah, kalau ada riwayat yang sejalan dengan Al-Quran, kita terima. Tapi kalau ada riwayat seperti ini, kita yakin bahwa ini bukan merupakan hal-hal yang berasal dari Rasul atau yang berasal dari sahabat mulia. Ini kebohongan yang mengatasnamakan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ